Halo Pak. Halo. Kita tunggu yang lain masuk. Bisa nggak ya?
Apa ngacari apa? Selesai? Makanya yang Lego. Oh, bisa ditutup.
Ada tamu dari Jakarta. Selamat datang Pak Didit. Tunggu nyalainnya gimana nih? Ya Pak, Siap. boleh kan datang ke Jogja? Boleh Pak, ini terbuka, ini namanya orang angkringan ini Pak. Siapapun boleh ikut. Tapi belum boleh seruput kan? Rame. Meeting ID nggak valid. Mas Gilang, itu bener nggak? Meeting ID bener kan ya? Bilang nggak. Ya, kirimkan link meetingnya saja, Pak. Bentar. Eh, Mungkin meeting ID-nya tanpa spasi Pak untuk entry-nya. kayak ini. Ini dua pembicara kita sudah datang, sudah bergabung, Pak Masihar
Mas Ahmad Halo. sedang menunggu. Kita sedang menunggu Mbak Uki. Karena beliau yang menjelaskan tentang epidemiologi. Oh, oke. Iya, iya. Karena tanpa epidemiologi yang sehat, kita sulit untuk melihat bagaimana dampaknya ke depan. Oke. Gimana kabar Pak Yanuar? Saya masih mas dengan karantina. Ini di mana posisi sekarang? Jogja, Oh, jarang Jogja. sekali orang ya. Iya, iya. Gimana Mas Ahmad? Baik, baik ya. Di rumah aja. Ngabuburit ini sambil nunggu buka puasa. Betul ya. Angkringan. Dengan bisa online. Ya, Mas Januar. Ikut Mas dengar Gunawan. ya. Halo. Salam. Iya. Ikut mendengar. Gimana kabar Mas Ian? Baik, Mas Alan. ini sama seperti biasa. Sudah sebulan. Oh iya ya. Sebulan ini. Semua orang kembali ke sarang masing-masing. Iya. Malah ya selalu ada blessing-nya ya. Coba nih iya Jo. Di Jogja sejak 16 Maret, Mas. Saya sejak 14 Maret Mas. Sama sekali Jogja nggak kemana. nggak kemana-mana. Sempat tanggal 19 Maret ada rapat di Jakarta, pergi pagi pulang sore. Setelah itu udah nggak ke Jakarta lagi. Aduh, saya 14. Ya, udah, hitungannya 14 Maret. Karena 14 Maret itu kan Sabtu ya. Iya, betul. Iya. Ya, baru Mas. SP. Saya ke sana Jagong. Menikahnya Rizal. Oh. Mas Yanuar itu udah berarti nggak di KSP nih? Sudah sejak 1 Desember saya. Oh, tapi kan sempat PLT kan, bantu transisi kan? Ya, PLT Deputi sampai 1 Desember Mas. 1 Desember saya pamit. Oh, gitu. Struktur baru sudah ada? Struktur baru semua PLT sampai sekarang. Beres, Mas. Jadi pengganti Mas Yanuar, pengganti Doni itu semua PLT masih? PLT, semua masih PLT. Gitu. Dan Mas Elang masih TNP 2K? Masih TNP 2K. Cuman kan sekretariat kita ditutup ya karena PSBB dan area down. Itu, ayo Mas, TNP 2K Mas, agar penyaluran bansosnya Mas. Saya agak gemes, tapi saya sudah di dalam. Ya. Saya jujur saja juga gemes kan Mas. Ya, karena sejak awal kita terlibat memberikan masukan. Banyak hal yang kemudian pada level keputusan diputuskan berbeda. Nah, itu dia. Misalnya yang untuk DKI sama Jabodetabek. Itu paling gampang, paling mungkin kan sebetulnya cash transfer. Yes, betul. Setuju. Tapi diputuskan malah justru sembako gitu. Itu mengherankan sekali buat kita. Infrastruktur pangan DKI Jabodetabek itu kan sudah cukup baik. Ya. Kalaupun kemudian nggak pengen susah-susah cari rekeningnya atau mentransfer lewat rekening, paling nggak bisa lewat e-money. Nah, itu menerima e-money untuk di-cash-kan atau untuk belanja gitu. Barangnya nggak usah ditentukan. Sekarang ini karena ditentukan sembako, pemerintahnya kerepotan untuk kemudian procurement-nya 3,4 triliun Mas belanja di dalam 3 bulan. Iya. Barang sama. Terus mengantarkan tiap 2 minggu. Jadi jangan minta ampun. Nah, sementara justru yang di luar Jabodetabek itu cash transfer, which is nggak apa-apa, tapi justru yang Jabodetabek ini yang sekitar jumlah hampir 2 juta ini, malah ya menurut saya cari perkara aja kalau kemudian justru dalam bentuk aku.
Di rapat koordinasi kemarin ikut Mas TNP 2 kan Mas? Di PMK. Di PMK kita selalu ikut sih kalau di PMK. Ratas, kalau Ratas biasanya RTM biasanya Pak Bambang. Ini hanya saya atau semuanya? Rasanya kok pecah ya? Apa? Loh, ini kita memonitor lagi. Mas Rimawan, suara pecah nggak ini? Memang suara pecah. Yang saya juga begitu. Kenapa ya? Suaranya begini ya? Ini koneksinya nggak begitu bagus. Nah itu yang kita nggak tahu karena mungkin semua menggunakan internet ya. Saya sehari tadi sudah memberi karena tadi itu kalau ada studium general lewat Zoom juga untuk para ASN. Pakai Zoom baik-baik saja. Ini pecah-pecah gini ya. ini ada beberapa partisipan yang belum mute. Nanti kalau partisipan sudah mute dan pembicara yang berbicara, suaranya akan baik juga. Kita tinggal nunggu Pak Doni. Doni udah tanya ke saya. Dimulai aja Pak Rimawan, ntar Pak Doninya menyusul. Karena beliau itu intinya ada di beliau dulu. Kalau beliau nanti nggak menjelaskan tentang epidemiologinya agak susah. Oke. Keynote speaker-nya ya. Iya, kalau speakernya itu. Yang penting kan speakernya itu. Halo. Ini setelah dibuka nanti COVID-nya reda, tonjol angkringan harus kopdar ini. Harus itu. Tapi itu yang juga perlu hati-hati. Nanti banyak orang euforia, terus malah gelombang 2 langsung datang. itu yang terjadi di dalam sejarah berkali-kali. Monggo kita mulai ya. Siap. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu semua atas kehadiran di Sonjo Angkringan. Sonjo Angkringan kali ini mengambil tema bagaimana bertahan di dalam COVID, sementara kita tidak tahu kapan sebenarnya selesainya. Jadi bagaimana kita membangun modal sosial ketika kita sebenarnya juga tidak mengetahui apakah dampak dari COVID akan berkepanjangan atau tidak. Bersama kita sekarang ada 3 narasumber yang sangat mumpuni. Yang pertama adalah Pak Riris Andono Ahmad atau yang seringkali disebut sebagai Pak Doni Ahmad, PhD. Beliau adalah staf dosen dari FKKMK dan beliau ahli di dalam epidemiologi. Yang kedua adalah Pak Ahmad Munjid, PhD dari FIB, Fakultas Ilmu Budaya, dan beliau adalah ahli di bidang kebudayaan, dan beliau akan melihat dari merupakan dari Departemen Antarkebudayaan. Lalu yang terakhir adalah Pak Yanuar Nugroho, PhD. Beliau adalah pakar di bidang public policy. Nah, ini kita akan mulai dengan paparannya nanti adalah dari Pak Doni lebih dahulu, mengingat kita harus memahami bagaimana sebenarnya pola dari COVID ini. Mungkin yang kita pahami selama ini itu adalah kita belajar dari Spanish flu di tahun 1918-1919. Namun demikian 100 tahun berikutnya kita mendapatkan COVID ini. Nah, bagaimana perilaku dari COVID itu sendiri, bagaimana sistem penyebarannya, ataupun juga nantinya kalau kita ingin apa yang disebut dengan herd immunity, kapan suatu negara itu kapan di negeri ini atau di dunia ini akan mendapatkan imunitas, kalau imunitas itu apakah muncul dari herd immunity ataukah akan muncul dari vaksin. Kalaupun itu toh dari vaksin, pertanyaan berikutnya adalah kapan paling optimis kita akan mendapatkan vaksin.
Lalu pertanyaan berikutnya adalah kira-kira kalau vaksin belum ditemukan juga, itu apa yang harus kita lakukan? Nah, lalu nanti di bagian kedua kami persilakan nanti Mas Ahmad Munjid untuk mendiskusikan bagaimana upaya untuk membangun modal sosial. Dan yang terakhir nanti kami persilahkan Mas Yanuar untuk menjelaskan dari sisi kebijakan publiknya. Nah, mari kita mulai dengan kita akan memberikan kesempatan pada masing-masing pembicara untuk memberikan paparannya sekitar 10 menit, lalu kemudian diikuti tanya jawab. Yang pertama kami persilahkan Pak Doni, kami persilahkan. Halo, saya bisa screen buatan dia ini. Bisa Pak? Gimana caranya? Bilang? Itu yang tanda itu Pak, tanda naik itu. Tanda, betul. Ada jadi lingkaran ketiga dari kiri Pak Doni, itu nanti ada konten. Open System Preference. Jadi di bawah, di bagian bawah itu ada beberapa lingkaran. Itu ada lingkaran ketiga Pak, itu nanti kalau di hover itu ada share content. Kalau di tempat saya lingkaran pertama itu mikrofon, lingkaran kedua video, yang ketiga open preference. Ini pakai Mac saya. Open preference, oke. Kalau ada yang tandanya itu panah ke atas Pak, ada nggak ya? Jadi ada kotak setengah terbuka, kemudian ada panah ke atas. Iya. Saya juga sama. Itu kalau ketiga itu panah ke atas itu, Mas, saya itu juga nyari. Kalau mau sharing gimana nggak bisa juga itu. Oke, coba saya cek terlebih dahulu di. Oh, kayaknya memang harus di sebentar. Saya harus keluar dulu sebentar. Bolehkah saya izin? Ternyata harus Monggo Pak. Jadi mungkin sekedar ilustrasi awalnya sebenarnya ketika kami membangun Sonjo ini awalnya dulu cara berpikir kami adalah ini seolah-olah kayak one shot game Bapak Ibu sekalian. Jadi akan muncul wabah lalu kemudian kita bisa tangani lalu masalah selesai. Itu yang disebut dengan one shot game. Tapi kemudian diskusi lebih lanjut dengan Pak dan pelajari tentang penyebaran seperti itu. Ternyata persepsi saya selama ini itu tidak benar. Karena kalau kita melihat pola dari Spanish flu, maka kalau wave ketiga dan lain sebagainya. Ini yang menarik yang kita diskusikan sebenarnya. Tidak tahu. Kita betul-betul menghadapi apa yang disebut dengan uncertainty, ketidakpastian. Dan ketidakpastian itu artinya adalah bagaimana probabilitasnya kita juga tidak tahu. Bagaimana perilakunya tidak. Nah, monggo, ini dari Pak Doni. Kami persilakan, Pak. Monggo. Iya. Matur nuwun. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Senang bisa berbagi diskusi di sini. Jadi saya akan mencoba menggambarkan seperti apa perilaku sebuah outbreak atau pandemi kemudian. Ini adalah pertanyaan besarnya atau pertanyaan $1 juta. Kapan COVID-19 berakhir? Mulainya saya ingin memperkenalkan anatomi sebuah outbreak. Outbreak itu kalau kita bayangkan anatominya adalah seperti bell shape ini, kurva bell shape ini, di mana ini adalah sesuatu yang akan terjadi secara alamiah juga. Dan juga akan menghilang secara alamiah juga.
Nah, kalau dilihat di sini pada awal, ini adalah kasus-kasus pertama dan kasus import. Kemudian setelah itu mulai ada penularan terbatas di komunitas. Dan di sini ketika penularannya sudah sangat meluas. Dan ketika kemudian penyakitnya mulai kehilangan bahan bakar, jadi bahan bakar dari penyakit atau penyakit menular itu adalah kekebalan tubuh manusia. Orang yang tidak punya kekebalan terhadap patogen tersebut akan menjadi bahan bakar bagi mereka untuk menyebar. Jadi kalau mereka sudah kehabisan bahan bakar, maka kemudian mereka akan sulit untuk mencari orang untuk ditulari dan pada akhirnya akan menghilang dengan sendirinya. Oleh karena itu, maka ada konsep namanya produksi, dan saya rasa Bapak Ibu sekarang sudah familiar dengan ini, basic reproductive rate. Secara umum didefinisikan sebagai rata jumlah orang tertular oleh satu kasus dalam periode infeksinya ketika semua orang masih belum punya kekebalan. Jadi seluruh populasi itu masih susceptible atau biasanya disebut sebagai populasi perawan. Sebagai contoh misalnya Arnold sama dengan 3 itu berarti satu kasus bisa menghasilkan 3 dan kemudian menghasilkan dan seterusnya. Dan ini yang menghasilkan gambaran seperti ukur atau perkembangan yang eksponensial. Nah, kalau mau dibandingkan dengan yang tadi, maka kita bisa membagi ini menjadi generasi 1, generasi kedua, kasus generasi 3, dan sebagainya. Generasi 1 ini adalah kasus import biasanya, kemudian ini yang tadi saya sebutkan sebagai penularan sangat terbatas. Ini mulai ada penularan di komunitas terbatas, dan ini ketika penularan di komunitas sudah sangat meluas. Dan ini sesuatu yang kemudian akan sangat sulit kita kendalikan, begitu. Nah, oleh karena itu, ketika kita bicara tentang outbreak, maka kita bisa punya itu sebagai tadi bahwa ini tadi saya sudah sebutkan ada kasus import, kemudian penularan komunitas luas. Di sini yang bisa kita lakukan biasanya adalah outbreak containment, kemudian kalau di sini mulai ada transmission containment. Kalau di sini dengan melakukan active case finding dan kemudian mereka yang ditemukan itu kemudian dilokalisir, diisolasi, dan diobati. Di sini biasanya kemudian ada screening yang cukup luas. Nah, kalau di sini itu sudah lebih untuk penularannya, tidak sampai bisa kita akan menghentikan penularan. Contoh di sini yang dulu dilakukan oleh Singapura pada awal, mereka berhasil menemukan kasus awal dan mengkontennya. Di sini adalah contoh yang dilakukan secara sukses oleh Korea Selatan. Mereka bisa melakukan screening secara luas di komunitas. Dan di sini adalah kalau kita bicara tentang PSBB, lockdown, dan sebagainya. Tujuannya adalah lebih untuk mengurangi transmisinya dibandingkan kemudian menghilangkan transmisinya sama sekali. Nah, untuk COVID-19 ini dipercaya reproduktif rate-nya adalah 2,5 atau 2,6. Sekitar itu ada yang mengatakan 2-3. Perbandingannya adalah untuk Spanish flu, Arnold-nya adalah 1,8. Jadi dibandingkan ini yang virus COVID-19 ini. Pandemi flu itu juga H1N1, Spanish flu juga H1N1 itu juga sekitar 1,7, jadi di bawah ini. SARS yang juga disebabkan oleh coronavirus adalah 3, MERS-CoV itu sekitar 1-3. Nah, kalau Bapak Ibu periksa nih, campak bahkan jauh lebih tinggi karena campak itu penularannya lewat airborne, udara, sementara COVID-19 masih dipercaya menular melalui droplet saja. Hanya saja kenapa campak tidak kemudian menjadi pandemi sekarang, karena hampir seluruh populasi di dunia itu sudah tercover oleh vaksin. Nah, ini yang akan membedakan. Kalau kita punya vaksin, kita bisa melindungi populasi kita. Kalau kita bicara, ini adalah grafik yang kita coba buat secara hipotetikal. Kalau kita bicara tentang
sebuah penyakit dengan angka reproduksi 2,5, kira-kira kurvanya akan seperti ini. Jadi dia akan mungkin masih sangat sedikit kasusnya, kemudian menangkat sangat kuat, dan pada akhirnya kemudian akan menurun dengan cepat. Jadi outbreak-nya itu diperkirakan sekitar 30 hari. Kalau kita tidak melakukan apapun. Kalau kita lihat contoh kasus klaster yang ada di Gunung Kidul misalnya, ini yang kemarin sudah muncul di dalam rilis media, kita lihat bahwa di Gunung Kidul sudah sampai pada generasi kelima. Dan kalau kita lihat satu kasus awal ini adalah kasus yang dari Simatable yang dari Jakarta, bisa menghasilkan 3, satu kasus ini bahkan bisa menghasilkan lebih dari 3, kasus 4 ini juga demikian. Seharusnya generasi kelima itu jauh lebih besar, apalagi kalau kita menghitung mungkin ini sebelum ditemukan juga sudah bisa menularkan ke orang lain. Artinya seharusnya generasi kelima adalah sudah bisa sedemikian besarnya. Akan tetapi kalau kita lihat penemuan kasus DIY itu dari hari ke hari, ini adalah sejak hari pertama ditemukan, itu grafiknya itu tidak seperti kalau seandainya bicara tentang sesuatu yang sifatnya dengan angka reproduksi 2,5. Jadi isunya ada 2 di sini. Yang pertama adalah isu terkait dengan kapasitas diagnosis, dan yang kedua kemungkinan itu memang dampak dari social distancing itu juga mempunyai dampak. Masih lebih percaya bahwa kapasitas diagnosis kita itu masih sangat rendah untuk bisa menyebabkan kita mempunyai gambaran seperti ini. Secara umum, Bapak Ibu, ini juga gambar yang sering kita lihat. Tujuan sekarang dari strategi global pengendalian COVID adalah dengan yang namanya flattening the curve. Artinya, kalau tadi dengan angka 2,5, angka reproduksi 2,5, kita meningkatkan bentuk polanya akan seperti ini. Flattening the curve sebenarnya kemudian mengurangi angka reproduksinya menjadi lebih rendah lagi, tetapi masih lebih besar dari 1. Kita atau sistem kita, baik itu sistem kesehatan, sistem ekonomi, yang lainnya, itu bisa mengakomodasi dampak dari lonjakan kasus tersebut. Dan terutama adalah sistem kesehatan. Hanya saja kalau kita lihat, karena adanya penurunan puncak, maka durasi outbreak-nya menjadi lebih lama. Dan ini adalah sesuatu yang wajar, karena social distancing, karena terutama dari intervensi yang ada sekarang adalah social distancing, maka angka penularannya menjadi lebih rendah, sehingga tercapainya immunity juga akan menjadi lebih lama. Nah, ini yang menjadi menarik, karena kemudian beberapa hari yang lalu, sekelompok tim dari Singapura membuat prediksi berbagai pola yang ada di dunia ini. Indonesia salah satu yang diprediksi, kemudian dengan melihat angka kasus, mereka merasa bahwa akan selesai pada sekitar Mei atau Juni di sini. Dan itu yang kemudian dijadikan dasar, saya rasa, oleh pemerintah untuk mengatakan bahwa outbreak itu akan selesai bulan Juni ini. Hanya saja yang menjadi catatan adalah model ini dibuat dengan melakukan fitting terhadap data yang ada. Sementara ketika kurva ini dibuat dan kemudian kurva ini berubah menjadi menurun seperti ini dengan ada asumsi di baliknya, yaitu angka reproduksinya sudah kurang dari 1. Dan angka reproduksi itu kurang dari 1 ketika herd immunity sudah tercapai. Nah, sekarang apakah herd immunity sudah tercapai? Ini adalah terutama di Jakarta.
saya lupa ini gimana sih herd immunity dicapai. Herd immunity itu apabila sebagian besar dari populasi itu sudah punya imunitas. Imunitas bisa didapatkan melalui dua hal. Yang pertama adalah dengan vaksin, karena dengan vaksin sebenarnya kita menirukan penyakit tanpa kita mendapatkan sakitnya. Yang kedua adalah infeksi penyakit. Nah, infeksi penyakit itu akan tadi yang saya sebutkan mencari orang yang tidak punya kekebalan sampai pada akhirnya jumlah yang tidak punya kekebalan itu cukup sedikit sehingga penyakit atau patogen itu kesulitan untuk mencari orang yang masih susceptible. Nah, oleh karena itu berapa banyak sih orang yang harus punya imunitas sehingga kemudian angka reproduksinya bisa kurang dari 1? Karena kalau angka reproduksinya kurang dari 1, maka tidak semua kasus itu bisa menghasilkan kasus yang baru. Karena R adalah rata jumlah kasus baru. Nah, kalau rata kasus baru itu kurang dari 1, maka ini rumusnya. Ini kemudian proporsi mereka yang harus populasi yang harus produktif rate-nya, dan itu kurang dari 1. Jadi kalau angka reproduktif rate-nya adalah 2, maka proporsi mereka yang harus punya kekebalan di populasi itu lebih dari separuh, agar R-nya kurang dari 1. Kalau R0-nya adalah 4, maka proporsi kekebalannya itu lebih besar dari 75 agar R-nya kurang dari 1. Kalau kemudian 2,5 sampai 3 itu antara 60 sampai 70%. Give and take, ya. Nah, itu yang akan kemudian bisa menyebabkan penyakit itu angka reproduksinya kurang dari 1 dan pada akhirnya hilang dari populasi. Tetapi kemudian dulu saya mencoba membuat model dan memperkirakan juga bahwa outbreak ini akan hilang di Indonesia dalam waktu sekitar di sebuah kota dalam waktu sekitar 1 bulan. Tapi kemudian begitu kemarin ini tanggal 26 ada pemberitaan bahwa Jakarta sudah melakukan rapid test secara luas. Ada lebih dari 72.000 penduduk Jakarta yang sudah mendapatkan rapid test dan hanya sekitar 2.800 yang positif. Artinya prevalensinya baru sekitar 4%, dan itu jauh dari produksi yang dibutuhkan untuk mencapai R kurang dari 1. Nah, kemudian pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Ada 2 jawaban yang mungkin. Yang pertama adalah kemungkinan memang intervensi social distancing itu efektif sedemikian rupa sehingga seolah-olah R-nya menjadi kurang dari 1, seolah-olah herd immunity-nya tercapai. Itu tetapi kemudian dengan konsekuensi sebagian besar populasi masih risiko. Penjelasan adalah kemungkinan penyakit COVID-19 itu masih ada di dalam kelompok kelas sosial tertentu dan belum sampai menyebar meluas ke seluruh kelas sosial yang ada. Indikasinya adalah kalau dulu ada tempat dari Eichmann mengatakan hampir semua spesimen yang diperiksa adalah dari kelas sosial yang menengah ke atas. Kenapa itu bisa terjadi? Ini kemungkinan karena social mixing antar kelas itu memang minimal. Ini contoh yang bisa dilihat dari perbedaan antara Jerman dan Italia, di mana misalnya di Jerman itu relatif lebih sedikit, kemudian penduduk usia muda, dan kemudian kematian sedikit. Di Italia lebih banyak, kemudian orang tua banyak terkena dan kematiannya tinggi.
Salah satunya adalah alasan social mixing. Jadi di Jerman dikatakan social mixing antar generasi itu tidak cukup besar dibandingkan yang ada di Itali. Jadi kalau social mixingnya antar generasi itu terjadi, maka penularan juga akan terjadi di populasi yang lebih tua. Dan ini kalau dilihat di Jerman, ini penduduk usia muda yang tinggal dengan orang tua kurang dari 10%, sementara di Italia itu lebih dari 20%. Nah ini yang dianggap mungkin bisa membedakan kenapa itu terjadi. Di Jogja sendiri, dari pekerjaan yang sudah dilihat, sebagian pekerjaan itu masih mencerminkan kelas sosial menengah. Mungkin yang kelas sosial bawah itu adalah petani. Kemudian sopir itu saya rasa terkait dengan bekerja dengan kelas sosial menengah ke atas, demikian juga dengan pembantu rumah tangga. Jadi saya melihatnya kemungkinan salah satu penjelasannya adalah memang masih di kelas sosial tertentu saja. Kami juga melakukan sebuah survei mobilitas di Jakarta, dan ternyata memang kalau dilihat ketika kita menanyakan dengan profesi apa sih Anda paling utama bertemu, kita membuat ranking, dan secara umum memang mereka bertemu setiap minggunya itu terutama dengan kelas sosial dan profesi yang sama. Jadi sepertinya memang ada kemungkinan bahwa kasus yang ada di Jakarta, juga di Jogja, itu memang masih belum menyebar di seluruh kelas sosial. Nah, kembali ke sini, maka isunya ketika seandainya pun kita sedang mengalami penurunan kasus, dan itu memang berhenti pada bulan Juni atau Juli, sebenarnya itu adalah berhenti pada kelas sosial atau kelompok sosial tertentu, pada bubble tertentu. Tetapi masih meninggalkan sebagian besar dari populasi itu masih susceptible. Nah ini yang menjadi pertanyaan besar atau tantangan besar, karena kemudian kalau kita selesai PSBB, kemudian kembali hidup normal seperti dulu, berarti sebenarnya kita sedang mengekspos populasi kita kembali kepada paparan COVID-19. Karena sekarang secara nyata virus COVID itu sudah bersirkulasi secara global. Tidak hanya lagi di satu negara, bahkan di Indonesia saja sudah ada di 34 provinsi dan lebih dari 250 kabupaten. Artinya kalau seandainya Jakarta selesai, kemudian PSBB dan kembali normal, maka akan ada kemungkinan gelombang kedua, gelombang ketiga, dan seterusnya. Demikian dengan kota-kota yang lain. Seandainya sekarang kita melakukan PSBB, setelah PSBB ternyata prevalensinya masih sangat kecil, maka begitu ada mobilitas sosial, maka mobilitas antar tempat, maka akan ada kemungkinan gelombang-gelombang berikutnya. Pak Doni, bisa di salah satu 2 menit. Tinggal sebentar. Ini adalah salah satu fasilitator penyebaran. Kemudian ini juga fasilitator penerbangan yang lain, penyebaran yang lain. Kita tahu bahwa rute penerbangan Indonesia sudah sangat crowded sekarang, dan terutama kalau kita mau meluaskan persebaran ini ke Indonesia bagian timur. Tapi kalau kemudian di Indonesia bagian timur, maka rute pelayaran ini yang akan lebih menentukan penyebaran berikutnya. Jadi sebagai summary, saya melihatnya bahwa outbreak ini masih ada di dalam satu terkonten satu kelas sosial tertentu. Kemudian perpindahan outbreak dari satu kelas sosial ke kelas sosial yang lain bisa menimbulkan gelombang outbreak yang baru. Dan oleh itu melihat realitas bahwa kita belum sampai menemukan vaksin, dan bahwa memang prevalensi penyakitnya itu masih sangat rendah di Indonesia,
maka kita perlu pendekatan jangka panjang. Kita perlu mendefinisikan apa sih yang akan kita lakukan setelah PSBB itu selesai. Kita tidak bisa kembali ke normal yang lama, tetapi kita akan harus mendefinisikan apa yang harus dijadikan nilai normal setelah PSBB selesai. Dan ini terkait dengan tetap ada social distancing di dalamnya. Gelombang outbreak susulan bisa mungkin pasca PSBB, dan yang paling dekat adalah dengan Lebaran. Tadinya saya berpikir Lebaran itu mungkin bisa terjadi gelombang outbreak ketika ada pemudik pulang, tetapi dengan sekarang kasusnya sudah ada di 250 lebih kabupaten, outbreak susulan itu bisa muncul ketika momen halal bihalal itu bisa menciptakan social mixing yang lebih cair. Dan ini yang bisa terjadi juga di Jogja pasca Lebaran. Tetapi di Jogja lebih spesifik lagi, kita akan mendapatkan gelombang ketiga ketika ada lebih dari 100.000 mahasiswa baru masuk ke Jogja. Dan oleh karena itu, maka dengan new normal ini, yang saya kira perlu kita pikirkan adalah kita harus mereinventing semua bisnis proses atau mereinventing bisnis proses sehingga kemudian kita masih bisa tetap mengizinkan ekonomi berjalan, tetapi juga tidak menyebabkan gelombang-gelombang outbreak yang terlalu besar yang tidak bisa kita tangani. Saya rasa dari saya itu. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Doni. Sangat menarik sekali paparannya, dan kita tahu ternyata masalahnya jauh lebih besar daripada yang mungkin kita semua pikirkan sampai saat ini. Tapi langsung saja, ini pertanyaan bagi Pak Ahmad Munjid nanti. Kalau tadi dibicarakan tentang new normal, Pak, lalu kaitannya nanti dengan bagaimana membangun modal sosial ya. Ini kami persilahkan Pak Ahmad Munjid untuk memberikan paparan, Pak. 10 menit, Pak. Terima kasih. Bahan untuk presentasi, jadi menyambung Pak Doni tadi, cerita saja ya, nggak apa-apa ya. Kita tahu wabah COVID ini semua ke dalam krisis yang multidimensional. Sekali tidak cuma krisis kesehatan, tapi juga kemudian ekonomi, kemudian relasi sosial, kemudian juga kesehatan fisik dan kesehatan mental dan lain-lain. Dan seperti tadi kita tangkap dari presentasi Pak Doni yang sangat informatif, ini akan memakan waktu yang lama, jauh lebih lama daripada yang kita prediksikan atau prediksi awal banyak dari kita. Dan mungkin akan berlangsung beberapa gelombang. Jadi saya membaca beberapa literatur mengenai tentu dari sisi sejarah mengenai flu Spanyol ya. Itu di hampir semua tempat selalu terjadi gelombang kedua, dan gelombang kedua itu justru terjadi ketika orang sudah berpikir bahwa wabah sudah lewat, kemudian selalu ada momen yang membuat orang berkumpul seperti Lebaran dan lain-lain, itu gelombang kedua akan datang. Jadi kita perlu bersiap juga untuk situasi seperti itu. Nah, dari kajian budaya, kita melihat bahwa di dalam setiap situasi krisis, itu yang namanya watak, kecenderungan, potensi-potensi itu, baik secara individual maupun kolektif, itu selalu muncul lebih tegas. Nah, ini baik yang sifatnya positif maupun yang negatif. Jadi, begitu krisis kemarin, ada orang yang tiba-tiba panik belanja menimbun sembako. Kemudian ada juga yang menjual harga masker dengan harga yang sangat tidak masuk akal. Itu satu kecenderungan.
Tapi kemudian setelah berjalan, kita juga melihat bagaimana sebagian masyarakat itu menunjukkan watak yang sangat altruis. Jadi di Jogja kita sudah menghidupkan lumbung-lumbung desa, kemudian di Jawa Timur kita mendengar ada seorang nenek yang menabung selama 3 tahun untuk umroh, disumbangkan untuk menangani wabah ini. Dan di tempat-tempat lain di Jawa Barat ada anak SD yang juga menyumbangkan tabungan dirinya untuk COVID dan lain-lain. Ini sekedar ilustrasi bahwa potensi yang positif maupun negatif dalam situasi krisis itu selalu muncul. Dan begitu juga di dalam relasi sosial. Jadi ada yang jadi paranoid, bahkan ini pengalaman pribadi saya kemarin itu, akhir Maret saya jemput anak dari Jombang, hari Jumat tanggal 27 Maret itu di Jogja kan, waktu saya pergi pagi-pagi itu belum ada lockdown. Nah, saya pulang malam dari Jombang itu hampir nggak bisa kampung sendiri karena gang-gang itu sudah ditutup. Dan bahkan ini saya tulis di Twitter. Jadi ada orang yang berjaga di depan itu meminta saya untuk pergi ke rumah sakit, mendapatkan surat keterangan sehat bebas corona dan lain-lain yang sebetulnya tidak masuk akal. Ya, lalu saya karena sudah curiga ini ada yang nggak beres, saya langsung kirim WA ke hotline Corona DIY, sekedar untuk membuktikan bahwa yang mereka katakan itu keliru. Jadi saya bilang, apa betul kalau saya habis bepergian dari luar Jogja, kemudian saya harus mendapatkan surat keterangan sehat dari dokter, bebas corona dan lain-lain, yang tentu dijawab oleh hotline Corona DIY itu nggak benar. Yang benar itu ya memang perlu isolasi mandiri 14 hari, kalau ada apa-apa periksa. Tapi artinya dalam situasi krisis begitu, maksud saya adalah ada kecenderungan orang-orang untuk main kuasa. Jadi situasi yang begitu dipakai oleh sebagian orang untuk hal-hal yang sifatnya justru akan mempersulit. Tetapi selain itu, kita juga melihat ada begitu banyak inisiatif sekarang ini di tengah masyarakat yang menunjukkan betapa orang saling peduli, saling membantu, saling memperhatikan, dan lain-lain. Nah, kalau tadi mendengar paparan dari Pak Doni, krisis ini akan masih sangat panjang dan kita harus punya antisipasi jangka panjang dan seterusnya, maka kita sebetulnya tahu dengan belajar dari sejarah bahwa bagaimana kita menyikapi krisis seperti ini, menyikapi wabah seperti ini, itu akan menentukan corak kehidupan kita pasca krisis, pasca wabah ini selesai. Jadi kalau selama krisis ini kita cenderung saling curiga, maka nanti saling curiga itu akan terus terbawa setelah krisis selesai. Tapi kalau di dalam krisis ini kita saling memperhatikan, saling membantu, nah itu juga yang akan muncul lebih kuat nanti setelah krisis selesai. Pertanyaan saya salah satunya adalah, mungkinkah kita memanfaatkan momentum krisis COVID-19 ini sebagai momentum transformasi sosial ke arah yang lebih positif? Jadi meskipun memang di dalam masyarakat selalu ada muncul ya hal-hal yang negatif seperti tadi saya sebutkan, yang serakah, yang menimbun sembako, yang mau mengontrol tetangganya dan lain-lain, tetapi kita juga melihat ada kecenderungan-kecenderungan lain yang positif, yang membantu, kemudian sangat altruis, bahkan saya baca berita hari ini di Blitar kalau nggak salah tadi itu ada seorang yang statusnya itu kalau nggak salah OPD atau OPG gitu, orang dengan gangguan itu, orang tanpa gangguan ya. Itu dia seorang supir pulang ke rumahnya, kemudian diminta oleh masyarakat, oleh Pemdanya untuk tinggal di tempat isolasi, dia nggak mau, dia memilih untuk bersama keluarganya. Itu orang-orang di sekitarnya, lingkungan RT dan RW-nya itu
langsung berembuk, gimana caranya supaya orang yang baru datang ini dia terbatasi, tidak memungkinkan untuk menularkan penyakit yang mungkin dibawa itu. Kemudian lingkungan RT dan RW itu saling beriuran, kemudian bergilir memasok makanan atau membantu belanja dan lain-lain. Sampai isolasi mandiri dia 14 hari itu lepas. Nah, ini kan salah satu ilustrasi lagi betapa kita punya kecerdasan lokal atau local wisdom yang tersimpan di dalam masyarakat. Nah, kalau kita bisa mengangkat ini, kemudian mengorkestrasikannya, seperti di Jawa Tengah misalnya, di Pasar Salatiga itu sekarang sudah menerapkan aturan physical distancing, ya. Jadi penjual-penjual ditata sehingga mereka tidak terlalu dekat jaraknya, orang yang mau belanja juga diatur sehingga interaksi fisik itu sangat minimal. Itu oleh Gubernur Jawa Tengah itu dikampanyekan, dipromosikan ke tempat-tempat lain bahwa apa yang terjadi di Salatiga itu mestinya diterapkan juga di tempat-tempat lain. Nah, maksud saya kalau kita bisa mengidentifikasi kecerdasan lokal yang ada di berbagai tempat ini untuk kemudian diorkestrasi, kemudian disebarluaskan, saya kira kita bisa memanfaatkan krisis ini sebagai momentum untuk transformasi sosial. Jadi untuk perubahan yang lebih positif ke arah kebaikan bersama setelah krisis ini selesai. Nah, dalam beberapa kasus ini saya kira memang perlu perhatian yang lebih serius. Mungkin karena waktu saya akan melihat ke 2 atau 3 wilayah, ya. Pertama, agama. Jadi kita tahu bahwa di dalam komunitas agama itu sekarang ini ada dua model, 2 kecenderungan menanggapi wabah. Yang satu dulu sangat keras ketika awal-awal sebagian umat beragama itu baik Islam, Kristen maupun yang lain itu tidak begitu mempedulikan wabah ini. Jadi apa yang terjadi di Goa, apa yang terjadi di Malaysia, apa yang terjadi kalau di luar di Korea Selatan, di Korea Selatan kemarin itu, ya, di Korea Utara juga. Nah, itu menunjukkan bahwa sebagian umat beragama itu melihat wabah ini ya memang sudah ketentuan dari Tuhan, takdir dari Tuhan. Jadi kalau Tuhan menghendaki apapun akan terjadi. Jadi kalau kita nggak perlu takut pada wabah seperti ini karena semuanya sudah ditentukan. Kalau memang kita sudah ditentukan mati karena wabah ini, mau lari kemanapun ya pasti akan. Nah, tapi apa yang terjadi di kalangan jamaah tabligh, ya, di Goa kita sudah melihat dia menjadi klaster tersendiri di Indonesia, di Malaysia juga begitu. Dan bahkan kalau kita melihat itu hampir separuh dari korban COVID-19 ini adalah kontribusi, ya mungkin istilah kontribusi nggak pas, ya, peran dari jamaah tabligh ini. Jadi dengan begitu maka publik itu akan melihat. Jadi corak keberagamaan yang seperti ini pasca wabah itu pasti akan ditanggapi secara tersendiri oleh publik. Jadi selama ini misalnya jamaah tabligh itu di dalam masyarakat Indonesia misalnya itu sudah ditempatkan dengan cara tertentu, dilihat dengan cara tertentu, tetapi akibat yang terjadi karena COVID ini saya kira akan menempatkan mereka pada posisi yang lebih tegas lagi. Jadi doktrin teologi tertentu yang diadopsi oleh kelompok agama tertentu itu menunjukkan bahwa cara beragama yang seperti itu tidak pas untuk kehidupan yang ada sekarang. Jadi dengan COVID ini saya percaya nanti akan ada persepsi yang lebih kuat terhadap kelompok agama tertentu, bukan cuma jamaah tabligh. Jadi di Amerika misalnya sekarang ini kita melihat memang pendukung Trump itu banyak tetap yang bersikeras ini entah ini hoax atau ini komoditas politik atau yang lain, tetapi kita melihat ada 2 pendeta minimal, ya, yang
di berita kita tahu dia sekarang kena COVID-19 yang tadinya dia merupakan penentang program stay at home. Jadi realitas fakta medis ini itu akan membuat orang melihat cara pandang tertentu untuk mendapat simpati atau tidak. Jadi cara beragama tertentu yang bertentangan dengan fakta medis itu nanti setelah wabah ini lewat itu akan dilihat oleh masyarakat dengan cara tertentu. Nah, nah kemudian relasi sosial, ya tadi saya mengangkat salah satunya relasi sosial yang cenderung saling mau mengontrol, kemudian paranoid. Kita membaca di berita ada masyarakat yang pemakaman jenazah yang PDP, kemudian ada dokter atau perawat yang ditolak di kos mereka dan lain-lain. Itu adalah satu model relasi sosial yang tanpa trust, ya. Jadi relasi sosial yang dibangun justru oleh distrust. Di dalam masyarakat kita selama ini kecenderungan itu sudah cukup kuat. Jadi kalau kita perhatikan bahkan di Jogja ini, kota yang cukup terpelajar, status asli dan bukan asli itu melekat sampai sangat lama. Jadi meskipun kita sudah berpuluh tahun di satu tempat, kita masih dikategorikan sebagai orang yang bukan asli dengan kadang-kadang dengan hak dan kewajiban yang sangat visible, yang berbeda. Nah ini sebetulnya kan relasi yang dibangun atas dasar distrust. Jadi orang tidak setara, kemudian ada relasi yang berdasarkan distrust dan seterusnya. Ketika krisis ini terjadi, itu di beberapa kasus itu muncul lebih tegas. Tetapi di tempat-tempat lain, kita juga melihat betapa justru sebaliknya. Jadi relasi yang berdasarkan atas saling percaya itu sangat membantu untuk mengatasi problem yang terjadi karena krisis ini. Jadi kontestasi antara relasi sosial yang berdasarkan distrust atau mutual trust itu akan sangat menentukan corak kehidupan kita setelah wabah ini. Nah, kita semuanya saya kira dengan posisi dan peran kita masing-masing punya tanggung jawab moral untuk mempromosikan bagaimana caranya supaya wabah COVID-19 ini bisa merupakan momentum transformasi sosial. Kita bisa mempromosikan hal-hal positif untuk bisa diorkestrasi dan disebarluaskan, tapi pada saat yang sama kita menekan hal-hal yang tadi negatif tidak mendominasi, sehingga kemudian kehidupan setelah COVID-19 ini selesai, kehidupan kita justru akan berubah ke hal yang lebih positif. Dan saya percaya hal yang lebih positif itu artinya adalah kehidupan sosial yang membuat kita makin saling percaya, kehidupan yang setara, kehidupan yang terbuka, dan agama atau doktrin agama yang lebih inklusif, dan lain-lain. Saya kira mungkin itu sebagai pengantar. Kalau nanti kita punya waktu untuk diskusi, dengan senang hati saya akan melanjutkan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi ini tadi ada momen yang sangat hebat sekali dari COVID ini yang akan menjadi seolah-olah kayak game changer begitu. Itu ya kalau dilihat dari kacamata kebudayaan. Nah, monggo Mas Yanuar, kami persilahkan Mas dari aspek kebijakan publik bagaimana ini, monggo. Terima kasih Mas Rimawan dan teman-teman sekalian, selamat sore. Tadi menarik sekali dari Mas Doni menyampaikan menyampaikan prediksi bahwa dan saya kira definitely ini new normal, dan juga gelombang ini tidak akan sekali, ini multiple waves ini, dan kita memang harus siap-siap jangka panjang. Sebelum saya teruskan Mas Rimawan, ini disclaimer karena saya sudah tidak lagi di pemerintahan,
Jadi yang saya sampaikan ini mungkin adalah anggaplah sebuah catatan untuk kebijakan publik, baik di tingkat pusat maupun daerah. Mudah-mudahan kalau ada Mas Elan di sini yang mungkin bisa meneruskan KTNP 2K atau teman-teman di tempat yang lain. Tetapi yang ingin saya lihat adalah bagaimana sebenarnya peran kebijakan publik di sini. Satu, fakta atau setidaknya catatan penting dari para pakar epidemiologi seperti Mas Doni tadi, itu menurut saya perlu menjadi pijakan paling mendasar dari kebijakan publik. Tidak ada yang tahu kapan, tapi yang kita tahu adalah ini akan panjang. Menurut saya, di tingkat nasional harus dilakukan kalibrasi ulang atas seluruh prioritas nasional. Kita tahu kita punya nawacita, kita tahu kita punya 5 visi presiden, kita tahu kita punya 7 agenda yang ada di RPJMN. Itu harus dicek lagi, ditata lagi, dikalibrasi kembali. Satu, pertumbuhan ekonomi kita akan jeblok. Kalau Bu Sri Mulyani sudah sampai ancang-ancang minus 0,3, IMF mengatakan 0,5, Bappenas masih sedikit optimis 1,5-1,8%. Tapi intinya ini semua mengatakan pertumbuhan ekonomi kita akan drop jauh sekali. Yang setengah mati kita dorong di bawah 2 digit, sekarang 9,22 itu akan melejit ke 12,5% prediksi. It can happen within 3 months, atau 6 bulan, atau setahun. Tapi yang akan melejit setinggi itu. Pengangguran. Sampai hari ini sudah 2,9 juta orang di PHK atau dirumahkan. Dan angka ini diprediksi sampai 7,5% dalam 3-6 bulan ke depan. Apindo mengatakan, kalau kami melakukan PHK pada bulan Juni ke depan, jangan salahkan kami, karena sudah nggak sanggup lagi menahan. Kemarin DPR mengizinkan Bank Indonesia untuk mencetak 600 triliun. Kalau benar, inflasi. Saya mohon maaf ini, angka-angka ini mungkin akan terdengar gloomy, tetapi bukan itu maksud saya. Maksud saya adalah menunjukkan magnitude derajat situasi yang kita hadapi ini. Artinya, kita akan deal dengan situasi jangka panjang, kita akan mau tidak mau harus bertindak di dalam constraint ini. Satu hal saja misalnya contoh. Dengan bertambahnya jumlah orang miskin, maka pemikiran untuk melakukan atau intervensi lewat bansos itu benar-benar harus dihitung. Nah, ini punya implikasi kan ke dalam tata kelola kenegaraan, tata kelola hidup berpemerintahan yang saya sebut dan kebijakan tadi. Nah, jadi di tingkat pusat memang harus ada rekalibrasi seluruh prioritas nasional. Kalau kita kemarin limaran Pak Jokowi itu soal infrastruktur, penataan ekonomi, kembali transformasi ekonomi, sumber daya manusia, reformasi birokrasi, dan kemudian regulasi tadi, regulasi, harus kita cek lagi. Mana infrastruktur, mana kita akan seperti apa ke depan. Karena menurut saya ke depan ini perlu kita lihat sekali lagi, kita kerjakan, dan ke depan akan seperti apa kita mengerjakan. Sekarang kita sadar betapa rentan infrastruktur kita terhadap bencana. Infrastruktur kita dibangun tidak sepenuhnya mengakomodasi prinsip-prinsip untuk antisipasi dan mitigasi bencana. Itu satu contoh saja. Pendidikan. Dan pendidikan seperti sekarang ini tidak tatap muka, semuanya online. Kita sekarang juga melihat bahwa tendensi itu apa sih Indonesia-nya? Kehadiran orang di dalam pendidikan online ini juga tidak seperti yang kita harapkan. Gimana kita mau menjaga mutu pendidikan? Ini bukan berpikir jelek ya Mas, tapi kalau kita lihat, coba kita lihat angka PISA yang akan datang. Seperti apa kita setelah kena COVID ini? Yang sudah pasti adalah konsumsi internet meningkat. Saya mendapat laporan terakhir bulan April 2020 dari Hootsuite ini, dan dari media sosial ini gila-gilaan. Tetapi, does it mean quality? Belum tentu. Kesehatan. Kita sekarang tahu betapa rendahnya sistem kesehatan nasional kita. Dan seterusnya. Itu nasional. Nah, saya mau menarik implikasinya ke yang kita kerjakan selama ini dengan Sonjo. Matur nuwun Mas Rimawan, sekali lagi inisiatif Anda dengan bikin angkringan ini membantu banyak sekali. Saya kemarin ikut membaca post Anda bagaimana yang teman-teman pangan itu kemarin bisa kemudian membantu mereka menyalurkan hasil bumi. Tapi yang disampaikan Mas Doni tadi, ini akan lama. Jadi Sonjo ini bukan sprint, ini maraton. Jadi kalau kita mau tarik ke daerah kebijakan, bisakah sekarang secara serius pemerintah daerah
Pemda DIY, Pemprov, DPRD, agar menyiapkan langkah ini, Mas. Saya nggak tahu apa namanya, advokasi kah kalau kita mau sebut, tapi agar satu yang paling jelas dulu, upaya-upaya masyarakat ini, upaya-upaya kritis masyarakat, upaya-upaya dan inisiatif masyarakat ini, agar setidaknya, kalau orang Jawa bilang, ora diregon-regoni, apa ya namanya, nggak diganggu gitu. Karena ada banyak sekali, Mas, dengan dalih apapun juga. Saya mendapatkan laporan bagaimana teman-teman walhi di Jogja sedang melakukan ini, didatangi aparat sana sini. Padahal ini upaya warga. Jangan menggunakan krisis ini, misalnya, kemudian untuk mengatakan bahwa oke, kalau begitu kita harus mendorong stabilisasi politik, ekonomi, keamanan karena itu. Enggak boleh. Sekarang inisiatif-inisiatif yang muncul dari warga lokal ini, bisakah pemerintah daerah memfasilitasi? Syukur-syukur mendorong. Kalau nggak bisa, jangan diganggu. Mohon maaf ya, bahasa saya agak gini ya. Tapi itu penting, nomor satu. Nomor dua, apakah kebijakan-kebijakan yang akan dilahirkan ini nanti, itu sudah pada mode menanggapi krisis ini? Nah, mungkin di sini pentingnya teman-teman dari akademisi barangkali, Mas. Dari semuanya, UIN, dari UNY, dari UGM, dari manapun juga duduk bareng. Kalau perlu, entah yang sonjo, kalau saya nggak tahu apakah ada sonjo yang akademisi atau tidak, tapi ini perlu ngajak diskusi serius. Kebijakan macam apa yang akan dilakukan di Jogja? Apakah ada kalau saya tadi calling for review terhadap RPJMN, even RPJMN loh, Mas, harus dilihat lagi. Termasuk jadi nggak pindah ibu kota. Kalau jadi seperti apa? Semua. Jadi semua hal harus tetap harus dipikir lagi. Sama ke Jogja. Dengan Jogja. Ini RPJMD kita seperti apa? Yang mau kita ubah apa? Apa yang akan jadi prioritas ke depan 5 tahun ini? Duduk bareng. Harus didorong, harus diadvokasi agar kebijakan di daerah pun dikalibrasi ulang untuk menanggapi ini. Jadi kan saya sudah sampaikan dalam angkringan, saya nggak tahu, sudah atau belum lupa, karena saya mengatakan beberapa kali, tapi ada 4 level itu, Mas. 4 level relasi, 4 level indikator relasi antara warga dengan pemerintahnya. Yang paling permukaan adalah kemampuan teknis. Warga percaya nggak bahwa pemerintahnya bisa melakukan. Itu kan teknis. 2, kredensial. Warga merasa pemerintahnya sah atau enggak melakukan. Memang dalam mandatnya atau tidak melakukan. Level yang ketiga, motivasi. Warga akan bertanya, kenapa ya pemerintah saya melakukan ini? Saya niatnya baik kok diganggu. Saya maunya berinisiatif kok. Itu mulai motivasi. Ini makin mendalam. Yang keempat, menurut saya yang paling mendasar adalah trust. Jangan sampai pertanyaannya adalah, apakah saya masih bisa trust atau tidak kepada pemerintah? Peran public policy itu di situ. Peran public policy itu menunjukkan bahwa pemerintah punya kapabilitas teknis, pemerintah punya kredensial, pemerintah punya motivasi yang baik. Dan yang memang ini membangun trust dan mendekatkan publik dengan pemerintah. Jadi saya kira di masa ini, di masa berat seperti ini, Mas Doni, Mas Munjid, dan Mas Rimawan dan teman-teman sekalian, saya kira ini saat kita melihat lagi bagaimana kalau kita punya istilah modal sosial yang ditata dari bawah ini, social fabric ini, ya memang harus dirajut. Dan ini tidak gampang. Menurut saya Sonjo ini satu contoh yang working ya. Dan saya memprovok teman-teman penulis yang ada di sini atau teman-teman akademisi. Data ini banyak sekali, Mas. Sayang sekali kali ini nggak dipublikasikan. Ayo kita buat aja keroyokan. Di author 18, 20 orang, gitu nggak apa. Tapi kalau Sonjo ini masuk ke misalnya World Development Review, untuk sebuah pembelajaran global, bagaimana jejaring sosial ini, bagaimana social capital ini kan contoh enactment dari social capital, Mas. Sesuatu yang sesuatu yang tidak punya wujud konkret sekarang dalam keadaan berat semacam ini mewujud dan sangat konkret. Cerita kemarin itu, siapa yang kemarin itu dapat orderan daging sekian puluh kilo per kilo, malah naik itu ketika COVID setelah ikut Sonjo. Ceritanya teman saya Arif Budiono yang ikut di sini juga. Macam-macam cerita-cerita. Itu adalah cerita konkret di mana kita saling membantu. Nah, policy idealnya memfasilitasi ini.
Policy idealnya misalnya, kalau pusat memberikan bansos, pemerintah daerah melakukan top up misalnya. Apakah memungkinkan UMKM pajak daerah retribusi untuk Pemda kita kurangi dulu untuk sektor informal. Belajar banyak ini, Mas. Saya kira itu penting. Mas Rimawan, saya akhiri dulu di sini. Kita terusin ngobrol nanti. Sudah 10 menit ini. Terima kasih. Terima kasih, Mas Yanuar. Langsung saja, monggo kami buka 2 penanya. Karena waktu yang udah mepet, jadi 2 penanya dulu. Monggo, kami persilahkan. Bisa juga diketik kalau menginginkan, atau langsung, monggo. Boleh nanya Pak Mawar? Monggo Pak Didit. Ya, terima kasih. Salam kenal untuk rekan-rekan di Jogja. Saya tertarik dengan tadi sosiologi gitu ya, bahwa sekarang ada perubahan-perubahan yang di masyarakat yang awalnya ambil untung gitu ya, tapi juga banyak yang kemudian membantu. Sonjo salah satunya. Pertanyaannya ya, ini Indonesia hobinya musiman gitu ya. Jadi apakah ini nanti akan menuju perubahan baru? Atau jangan-jangan ya ada COVID, semua orang tiba-tiba menjadi sangat amalia, bencana hilang, dorongan amalnya turun dengan sendirinya. Lalu kita kembali ke keseimbangan lama tetapi versi baru gitu. Itu yang kedua adalah gini. Ini pemerintah dan pengusaha atau perusahaan menghadapi situasi yang sama. Dengan COVID yang berkepanjangan yang disampaikan oleh Mas Doni tadi, dan tidak ketahui kapan ujungnya, kita kan menghadapi situasi di mana kalau pakai modeling itu modelingnya dinamis gitu. Hari ini modelnya ke A, besok bisa jadi ke B, besok sasarannya bisa jadi ke C. Demikian juga nanti kalau disusun kebijakan, saya kemarin ikut mendengarkan Musrembang gitu ya. Lagi mikir-pikir juga ya, Musrembang disusun ke arah A gitu ya. Tiba-tiba situasinya perimbangannya berubahnya total gitu ya. Jumlah orang miskinnya mendadak pertambahannya di luar dugaan, pengangguran tiba-tiba bertambahnya di luar dugaan, karena beberapa teman saya yang saya tidak pernah bayangkan akan jadi penganggur, sudah jadi penganggur. Orang yang istilahnya talent di perusahaan multinasional, sangat berbakat, baru pulang dari luar negeri, sebagai pekerja ya, sebagai pekerja profesional pada posisi yang levelnya director gitu ya. Itu bisa jadi penganggur gitu. Jadi ini kan pengangguran ternyata nggak di level bawah, di level atas pun juga. Nah itu kira-kira seperti apa ya modelnya nanti pada saat di mana situasi itu bisa berubah, katakanlah setiap 3 bulan gitu. Kemudian kita merubah-rubah kebijakan, atau perusahaan juga merubah-rubah policy-nya. Gitu. Monggo itu aja sih yang ingin saya tanyakan. Mungkin langsung Mas Munjid dan Mas Yanuar mungkin langsung bisa mereply Pak Didit tadi, pertanyaan Pak Didit. Monggo. Monggo Mas Munjid. Oh, saya masih mute tadi. Sudah ngomong ternyata belum kedengaran. Ya, baik. Terima kasih banyak untuk pertanyaan yang sangat penting dari Pak. Kenapa ya saya sampaikan tadi? Saya kira tanggung jawab dari kita semua ya, dengan dan posisi untuk mendorong itu justru bisa diarahkan pada transformasi yang lebih positif. Mungkin dari kita sudah membaca di finance, bahkan bukan cuma tingkat nasional seperti ini menjadi tantangannya sekaligus tantangan yang sangat serius. Di tingkat global, kalau masing-masing negara menghadapi krisis ini secara isolasionis di negara masing-masing, maka nanti relasi global juga cenderung ke arah sana.
Tapi kalau dunia bisa bermain mendorong ke arah global solidarity, maka warna, bentuk, dan orientasi dari relasi kita tingkat global juga akan seperti itu. Nah, di tingkat lokal ini kita lihat bagaimana masing-masing daerah itu sekarang kecenderungannya itu juga isolasionis. Jadi masing-masing RT, masing-masing desa, masing-masing kabupaten, masing-masing provinsi itu kecenderungannya terlihat ke arah sana. Jadi bagaimana supaya RT saya selamat, bagaimana supaya RW saya selamat, bagaimana supaya desa saya selamat, dan seterusnya. Tetapi apakah ini orkestrasi sehingga menjadi gerakan bersama? Artinya karena wabah ini memang dihadapi secara personal, secara masing-masing orang menghadapi, tetapi semua orang sebetulnya menghadapi secara bersama-sama. Jadi kalau kita menghadapinya dengan cara yang isolasionis, maka nggak akan efektif. Jadi dan ini berlaku juga untuk aspek kehidupan yang lain nanti ya, yang pendidikan juga begitu, yang ekonomi juga begitu. Nah, apa yang dikerjakan oleh Mas Rim di Sonjo ini, dan kemudian apa yang dilakukan oleh Bupati Lumajang saya sangat tertarik sekali dengan apa yang dikerjakan oleh Bupati Lumajang itu, yang dia punya program Ngeramut Tonggo. Jadi dia sadar bahwa policy di tingkat nasional itu relatif kedodoran. Nah, tetapi dia tidak ingin mengkritik itu, tidak ingin menyalahkan menterinya, dia ingin berbuat apa yang bisa dikerjakan untuk masyarakatnya. Itu menawarkan pada ASN untuk dipotong gajinya dalam jumlah sekian, kalau yang oke dipotong untuk sumbangan. Kemudian dari masyarakat yang bersedia, mereka menyumbangkan 5 kilo, sehingga dari sana terkumpul beras yang cukup banyak jumlahnya dari ASN sampai 1 miliar lebih setiap bulan. Itu yang kemudian dipakai sebagai dana sosial untuk istilah dia itu ngeramut tonggo itu. Jadi di kampung saya juga ada lumbung desa yang sudah dihidupkan kembali, dan sudah cukup banyak tetangga kami itu mengumpulkan berbagai macam sembako, tetapi baru didistribusikan ketika nanti krisis sudah betul-betul. Jadi mereka sambil memperhatikan siapa yang paling merasa membutuhkan dan seterusnya. Nah, saya kira ini kecerdasan lokal seperti ini itu kita sudah punya. Hanya persoalannya itu kemudian bagaimana kita mengorkestrasikannya, menyebarluaskannya sehingga dia yang akan lebih dominan. Karena kalau tidak dominan nanti corak lain yang dominan. Karena begitu krisis ini tingkat kriminalitas juga naik, orang yang cenderung sangat selfish juga di mana-mana dan seterusnya. Jadi dengan mengangkat ini ke wacana publik, mengajak orang untuk terlibat ke sana, saya kira modal-modal seperti itu bisa kita orkestrasi menjadi gerakan yang lebih efektif. Nah, tentu untuk menjadi gerakan yang lebih efektif ini perlu orang-orang seperti Mas Rim dan lain-lain yang terampil untuk bikin networking. Nah, saya kira begitu, Pak Didit. Oke, Mas Yanwar, monggo kalau akan menambahkan. Saya kira sudah banyak banget dijawab Mas Munjid. Mungkin kalau ada pertanyaan di dimensi yang lain, karena kalau dari kebijakan tadi Mas Munjid sudah menyampaikan, saya kira memang kita harus memastikan kalau perlu kita bisa mendorong Mas Rim agar pemerintah daerah itu kebijakannya akomodatif terhadap inisiatif-inisiatif yang tumbuh dari akar rumput. Menurut saya itu hal minimum yang dikerjakan oleh daerah. Wong Jawa tadi, orang regon-regoni itu saja. Karena banyak kok, saya yakin di kampung-kampung itu sudah banyak, di tempatnya Mas Munjid, di tempat saya nggak tahu di tempat penjenengan, Mbak Menawi, itu orang sudah mikir, ini akan gimana, dan karena ada intuisi ini akan panjang. Jadi saya malah mendorong advokasi sedikit lebih jauh Mas Sonjo ke pembuat kebijakan. Di daerah dulu Mas, nggak usah jauh-jauh, tapi di daerah kita memastikan pemerintah provinsi kita, pemerintah kabupaten kita mengakomodasi. Itu aja saya. Ini ada 2 pertanyaan. Ya, yang pertama adalah saya mau nanya. Saya mau nanya juga. Sebentar. Monggo, Bu siapa dulu? Nanti setelah itu Pak Fuad.
Ya, Saya duluan aja Mas Joko. Bisa Oke, cepat, Mas. Bu. Ya, saya Bekti. Saya mau nanya, apakah cukup jelas Mas Rin? Monggo. Saya mau nanya, ini kan masih kalau ibarat lari masih full maraton ya. Saya itu mau nanya, apakah kebijakan social distancing PSBB yang sekarang dilakukan secara implementatif itu cukup menjanjikan? Itu yang pertama. Karena saya lihat implementasinya di lapangan social distancing ini kayak orang puasa gitu ya. Puasa 2 minggu, setelah selesai orang jadi kayak lebaran, kumpul-kumpul lagi gitu. Nah, saya mau nanya bagaimana kemudian social distancing ini bisa diimplementasikan secara efektif, terutama kalau negara nanti kalau terlalu keras, isunya kan stabilisasi ya. Dikira negara mengambil liberty atau kebebasan warga negaranya. Jadi mau tanya aja sama Mas Doni, Mas Januar, Mas Munjid, bagaimana kemudian masa depan PSBB ini, apakah kalau kita melakukan seperti yang sekarang ini, maratonnya bisa sampai 2021 atau mungkin lebih panjang lagi? Itu aja, Mas. Monggo, buat langsung, Pak. Ya, terima kasih Pak. Pertama-tama saya ingin sampaikan apresiasi dulu nih kepada teman-teman Sonjo yang membuat forum yang sangat bermanfaat sekali. Saya merasa nih saya mendapatkan informasi dan pengetahuan yang sangat bermanfaat dari Mas Doni, Mas Yanuar, dan Mas Ahmad Munjid. Terima kasih ya. Ini saya cuman berpikir ya, ada dua hal ya. Pertama, kalau ini jangka panjang, kemudian kita akan membiasakan diri nanti ke depannya terus social distancing atau PSBB yang makin ketat atau ya seperti itulah. Yang pasti dampak ekonominya luar biasa. Sekarang aja kan kita udah lihat dampak ekonominya sangat luar biasa dan hampir tidak bisa dihandle oleh pemerintah lah. Kalau ini akan panjang gitu karena uangnya ya. Kemudian saya juga ngikuti selama ini, ya selama work from home ini banyak waktu akhirnya saya buka YouTube, saya lihat tuh berita NBC yang paling terjadi di Amerika khususnya. Amerika aja juga setengah mati sekarang gitu, pada negara kaya kan. Dia untuk menghandle berapa puluh juta orang yang sekarang lagi PHK, itu sudah membuat Trump dan beberapa gubernur itu nekat gitu. Mereka bilang reopening gitu. Tapi katanya dengan social distancing segala macam aturan-aturan yang akan mereka terapkan. Intinya saya lihat kalau ini nanti seperti yang Mas Doni katakan akan panjang dan saya cenderung setuju ya ini bisa panjang ini. Saya kena juga lihat video tentang Spanish flu tahun 1918 itu juga agak panjang tuh sampai setahun 2 tahun itu. Nah ini saya hanya bertanya kepada Mas Doni, Pak Yanuar juga ya. Kira-kira ada nggak ya kita membangun suatu cara baru di pabrik-pabrik? Jadi saya nggak bicara di ini aja di kantor yang tapi pabrik nih misalnya kayak pabrik garment, pabrik rokok, kayak yang seperti itulah di mana di situ labor intensif. Mereka tetap akan bisa kerja mungkin 3 bulan dari sekarang kita persiapkan itu semua sehingga ekonomi bergerak lagi. Kemudian di restoran misalnya, apakah nanti pakai plastik gitu, setiap meja antar meja disekat-sekat. Artinya ini perlu semacam inisiatif atau inovasi yang sifatnya menggunakan teknologi dan manajemen lah gitu ya, yang lebih baik. Apakah itu memungkinkan? Artinya ini kombinasi nih antara work from home gitu ya, sama seperti yang sekarang terjadi di Amerika. Di Amerika lagi rame nih sekarang. Ada beberapa gubernur yang mulai membuka, mulai nekat lah. Kalau saya bilangnya nekat gitu. Kalangan medis gitu, itu mereka takut, mereka nggak setuju. Trump cenderung untuk membuka, reopening dari ekonomi. Tapi tentunya juga dengan nekat kalau menurut saya gitu. Nah, ada nggak kira-kira kalau kita bicara 3 bulan, 6 bulan ke depan ini ya, dipersiapkan, ekonomi jalan lagi, orang bekerja, tapi kalau misalnya di kantor mungkin harus disiapkan sekat-sekat yang sifatnya transparan gitu. Kemudian kalau kita bukan kantor yang jasa ya, tapi lebih kepada misalnya
pabrik-pabrik gitu. Memungkinkan nggak itu Pak? Gitu. Itu aja pertanyaan saya gitu. Karena kalau saya bayangkan kalau kita masih setahun lagi, terus kemudian semuanya work from home dengan meeting-meeting lewat Zoom, rasa-rasanya ya ekonomi nggak akan bisa tumbuh sampai 3% pun juga nggak mungkin bisa rasanya gitu. Ini hanya dugaan awal loh, karena saya juga belum bisa berpikir panjang ya. Ini hanya respon saya ngelihat YouTube segala macam berita di Amerika dan di Indonesia. Kok rasa-rasanya perlu ada suatu inovasi gitu untuk mempersiapkan menjadi new normalnya seperti apa gitu. Jadi kombinasi antara proteksi bidang kesehatan supaya orang nggak kena virus, tapi juga ekonomi tetap jalan gitu. Orang datang ke pabrik, ada garmen kayak mobil, bikin motor, apapun gitu, konstruksi gitu, apa ada nggak kira-kira? Memungkinkan nggak itu Pak? Saya hanya itu pertanyaan jadi. Terima kasih Pak. Ya, makasih Pak Fuad. Monggo, yang pertanyaan pertama saya minta Pak Doni untuk menjawab. Untuk yang pertanyaan kedua mungkin langsung nanti Mas Yanuar untuk mendiskusikan. Monggo, Pak Doni. Sebenarnya kan isunya adalah seberapa social distancing kita yang kemudian menyebabkan bahwa kita masih bisa hidup secara dalam tanda petik normal, tetapi kemudian tidak menimbulkan peningkatan kasus yang terlalu tinggi untuk bisa kita akomodasi. Kuncinya di situ, dan saya rasa perlu banyak eksperimentasi yang diperlukan. Memang salah satu konsekuensi PSBB ataupun lockdown adalah begitu diangkat, orang punya euforia kebebasan. Dan ini justru akan meningkatkan resiko penularan. Jadi memang kalau saya lihat di beberapa negara mereka melonggarkan aturannya secara gradual, tetapi tetap mempertahankan ada prinsip social distancing. Dan itu yang memang perlu kemudian juga dimasukkan ke dalam seluruh bisnis proses di semua sektor. Jadi misalnya tadi pabrik itu juga harus melakukan proses sehingga kemudian melalui perubahan standar operasional, kemudian juga memperhitungkan kembali bahwa efisiensi itu tidak semata-mata peningkatan kapasitas produksi, tetapi juga memperhitungkan terkait dengan penularan COVID ini, kemudian dampak penularan COVID terhadap produksi. Jadi hal itu mungkin perlu dihitung ulang, harus ada training, sertifikasi, dan seterusnya. Itu sesuatu yang sebenarnya justru dalam situasi tanggap bencana ini adalah momen untuk shifting ke arah itu. Jadi kita sudah harus berpikir tidak hanya ini adalah tanggap bencana, tetapi kita harus berpikir bahwa kita perlu menyiapkan sebuah cara, strategi untuk mengintegrasikan new normal itu ke dalam sistem yang ada. Kunci penting. Dan kemudian sebenarnya kalau pabrik atau kantor itu menurut saya relatif sesuatu yang bisa ditangani karena ada model manajemen yang baik. Tapi mungkin akan relatif lebih sulit adalah justru sektor pariwisata, hiburan, olahraga yang memang menekan ekonomi itu jasa kumpulan-kumpulan itu. Nah ini yang kita harus berpikir keras gimana caranya agar itu tetap bisa jalan, tetapi kemudian tidak menjadi sumber penularan berikutnya. Itu dari saya. Ya, mungkin ini monggo Mas Ahmad Mujid, saya berikan kesempatan Mas Ahmad Mujid 1 menit dan Mas Nugroho 1 menit untuk menjawab 2 pertanyaan tadi. Monggo. Oke, baik, ringkas saja. Jadi kalau menurut saya soal masa depan PSBB dan implikasinya itu sangat tergantung pada strong leader. Jadi kita belajar dari Vietnam, kita yang komunis, kita belajar dari New Zealand yang demokratis. Strong leadership itu akan menentukan apakah masyarakat bisa melewati ini secara cepat. Jadi semakin kita bisa efektif dengan aturan yang ketat, kemudian wabah bisa dipercepat durasinya.
Tapi kalau kita cuma sepotong-sepotong, ragu-ragu, diterapkan parsial di sini, parsial di situ, akhirnya malah berkepanjangan dan biayanya akan sangat besar. Nah, tergantung kemudian apakah pemimpin di daerah dan nasional itu lebih mementingkan public health atau ekonomi. Itu di Amerika juga begitu. Kalau ekonomi selalu akan menjadi masalah, tapi apakah public health menjadi prioritas? Ketika public health menjadi prioritas, maka ongkos ekonomi itu memang akan besar, tapi segera bisa recovery. Tapi kalau dia jadi prioritas utama, mungkin public health akan mengalami masalah yang berkepanjangan dan ekonominya dampaknya juga akan berkepanjangan. Amerika sekarang ini begitu karena menjelang pemilu, jadi semuanya dimainkan untuk kepentingan November nanti. Saya kira begitu. Monggo, Mas Yanuar. Terima kasih. Dua hal. Pertama, saya kira mengenai inovasi tadi, Pak Fuad tadi, saya kira orang pasti akan berinovasi setelah tahu apa yang mereka hadapi. Saya yakin itu. Jadi betul, saya tegaskan yang sama oleh Mas Mundi tadi, bahwa kalau pemerintah ini sudah ada leadership-nya jelas. Oke, misalnya saya membayangkan ada semacam state address gitu ya, menyampaikan kepada publik, ini kita akan lama, kita akan kayak gini, kita tidak bisa seperti ini terus, ini new normal. Saya yakin, karena saya tahu persis teman-teman yang ada di Kemenristek, di BPPT, semua sedang sibuk memikir otak. Ini bukan hanya soal menemukan ventilator baru, tapi termasuk menemukan cara-cara baru bekerja. Saya sama sekali tidak khawatir dengan itu, Pak. Yang kedua, message-nya harus jelas bahwa membangkitkan ekonomi itu lebih mungkin membangkitkan orang mati itu yang nggak bisa. Jadi kita ngerti prioritasnya ini sekarang ini. Kalau kita tahu kurvanya seperti itu, maka tindakan seperti apa yang perlu kita lakukan. Jadi saya kira message semacam ini penting. Saya sangat tidak khawatir dengan kemampuan inovasi kita. Saya sangat tidak meragukan kemampuan teman-teman kita untuk menghadapi ini. Sama mereka sedikit ya ini akan lama. Coba kita pikirkan cara baru berproduksi. Karena memang ada yang memang production of goods and services yang tidak semuanya bisa dari rumah. Ada yang harus dikerjakan di on-site gitu kan, dan mau tidak mau harus ada cara-cara baru. Jadi saya kira itu ya. Satu itu, yang kedua tadi adalah tadi prinsipnya membangkitkan orang mati itu lebih sulit, tidak bisa dibandingkan membangkitkan ekonomi. Terima kasih. Setuju, Pak. Setuju. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf ini 3 menit lagi kita akan berbuka, jadi saya tidak akan menyimpulkan. Tapi satu hal yang menarik adalah banyak pertanyaan dari diskusi kita kali ini, dan pertanyaan itu perlu kita jawab bersama Bapak Ibu sekalian. Tadi ini adalah semacam game changer kalau dari Pak Doni, juga lalu kemudian dari Mas Ahmad Munjid, ini adalah kita akan menjadi seperti apa, tergantung apakah pertarungannya lebih banyak kita mengedepankan aspek yang baik ataukah justru mendekat masalah curiga. Yang ketiga dari Mas Yanuar tadi dijelaskan terkait dengan kita harus mereview lagi, mengkalibrasi berbagai macam hal dan berbagai macam pendekatan dari kebijakan-kebijakan ekonomi yang ada. Baik Bapak Ibu sekalian, nantinya kami akan upload hasil rekaman diskusi ini dan juga PPT yang mungkin nanti kami mohon berkenan Pak Doni bisa share itu ke website Sonjo, yaitu adalah gamabox.id/Sonjo, dan juga nanti akan kami sebar di IG Sonjo. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, selamat petang, selamat berpuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Rimawan. Teman-teman. Rimawan, Mas Yanuar. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Yanuar juga ya, Mas Doni, Mas Ahmad Munjid ya. Ya, matur nuwun. Terima kasih. Matur nuwun. Terima kasih. Terima kasih Mas Rimawan ya, saya live ya. Betul Pak. Bagus nih Mas, acaranya bagus sekali.